Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presiden Corner, lugas mengulas agenda Istana, tameng disinformasi, cerdas mengkritisi. Bersama saya Vera Baswan, kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan selama sepekan. Inilah Presiden Corner selengkapnya. Mendorong hilirisasi industri timah menjadi salah satu agenda kerja Presiden pekan ini. Presiden juga berencana menutup keran ekspor timah hasil tambang asal Bangka Belitung. Apa saja kegiatan Presiden dan wakilnya selama sepekan? Ini selengkapnya. Demi Tuhan, saya berjanji dengan sungguh-sungguh jangan dipaksa-paksa, karena memang setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada krisis pangan, berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. Pemirsa, diversifikasi jadi kunci sukses ketahanan pangan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Program Food Estate alias lumbung pangan bukan barang baru di Indonesia, namun banyak kendala di lapangan yang membuat program Food Estate selama ini sulit berjalan. Presiden Jokowi memahami tak semua wilayah cocok ditanami padi. Karena itu Presiden mendorong diversifikasi atau keberagaman di sektor pertanian. Sagu, yang namanya sorghum, yang namanya porang, yang namanya jagung, yang namanya ketela pohon, dan lain-lainnya. Jangan dahulu bicara ketahanan pangan bila sektor pertanian hanya mengandalkan satu jenis tanaman.
Diversifikasi atau keberagaman jadi strategi Presiden Jokowi mengawal ketahanan pangan. Artinya, Presiden ingin masyarakat Indonesia meninggalkan ketergantungan terhadap beras. Diversifikasi juga menjadi kunci sukses program food estate atau lumbung pangan di era Presiden Jokowi. Indonesia adalah negara yang luas dengan keragaman kondisi alam. Di masa lalu, pemerintah menyeragamkan jenis tanaman yang akan dikembangkan. Padahal besar kemungkinan jenis yang dipaksakan tidak cocok dengan karakteristik lahan. Jangan dipaksa-paksa, karena memang setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sorghum, makanan tradisional warga Nusa Tenggara Timur, naik kelas. Tak hanya dijadikan jenis tanaman unggulan, sorghum juga diproyeksikan sebagai komoditas ekspor. Selain orientasi ekspor, diversifikasi pertanian juga bertujuan sebagai substitusi impor. Bila bahan pangan alternatif tersedia, disrupsi rantai pasok dunia atau gonjang-ganjing harga pangan tak akan mengganggu Indonesia. Ada krisis pangan, berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. Kemarin misalnya dari China minta beras 2,5 juta ton. Dari negara lain, Saudi misalnya sebulan minta 100.000 ton beras. Yang masih impor apa? Gandum. 11 juta ton. Di Indonesia nggak bisa nanam gandum. Nggak bisa. Ya, campurannya gandum. Gandum bisa dicampur cassava. Gandum bisa dicampur sorghum, gandum bisa dicampur sagu. Satu lagi kunci sukses pengembangan sektor pertanian. Presiden telah menegaskan sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR jadi ujung tombak untuk mengawal ketahanan pangan. Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU untuk dilihat kemungkinan dibangun waduk atau bendungan, kemudian tambahan untuk embung. Dan juga sumur bor. Diikuti dengan nanti Kementerian Pertanian untuk membantu kekurangan-kekurangan alsintan. Traktor terutama di sini sangat dibutuhkan sekali. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi kembali melempar kisi-kisi terkait dengan sosok capres yang akan direstui. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. Pemirsa, potensi elektoral puluhan juta pendukungnya membuat arah dukungan Presiden Jokowi dinanti kita semua. Namun Presiden Jokowi tak kunjung memberi kepastian bakal capres mana yang direstuinya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Masyarakat pun akhirnya berspekulasi dari sejumlah kisi-kisi yang dilempar Presiden Jokowi. Menekan inflasi dan menjaga daya beli tengah menjadi fokus perhatian pemerintahan Presiden Jokowi. Di tengah gonjang-ganjing perekonomian dunia, tak mudah menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Pekan ini Presiden Jokowi kembali memberi kisi-kisi karakter capres seperti apa yang dianggap cocok untuk memimpin negeri ini. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu betul-betul
Pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Presiden Jokowi memang tak kunjung memberi kepastian bakal capres mana yang akan direstuinya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Kepada para loyalisnya, Jokowi bahkan meminta untuk tidak tergesa-gesa dalam menentukan pilihan. Memang tidak mudah menentukan pilihan, itu diakui Presiden Jokowi. Saat berbicara dalam perayaan HUT ke-58 Partai Golkar pekan ini, Jokowi kembali memberi kisi-kisi. Jokowi berpesan, pilihlah capres yang programnya masuk akal. Ada 2 calon. Pilot yang pertama, ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden dan wakilnya boleh ikut serta dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan pengaruh dan jaringan relawan yang masih kuat, capres dan cawapres yang didukung dan dikampanyekan Jokowi boleh berharap meraup keuntungan elektoral. Apalagi berbagai jejak pendapat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi stabil pada rentang 60 hingga 70%. Berbagai isu strategis seperti kenaikan harga BBM bersubsidi tak mampu menggembosi popularitas Presiden Jokowi. Pengaruh Jokowi di tingkat akar rumput juga kuat. Dalam kunjungan kerja ke berbagai sudut negeri, warga tampak selalu antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Siapapun yang mendapat restu Jokowi tentu harus memastikan keberlanjutan berbagai program strategis pemerintah. Pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. Tak hanya pembangunan fisik, berbagai kebijakan berani juga menjadi warisan pemerintahan Presiden Jokowi. Sebutlah kebijakan stop ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi industri. Menurut Presiden Jokowi, program hilirisasi industri menjadi kunci transformasi ekonomi menuju negara maju berpendapatan tinggi. Hilirisasi itu apa sih? Kita ini sudah 77 tahun merdeka. Selalu bahan mentah yang kita ekspor. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain. Pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Pemirsa, aspirasi politik boleh berbeda, namun persatuan dan kesatuan harus dijaga. Itulah salah satu pesan penting pekan ini dari Istana. Apa saja pesan penting yang menarik dari Presiden dan Wakilnya, kami hadirkan sesaat lagi.
Menjelang tahun politik, Wakil Presiden pekan ini mengingatkan bahwa perbedaan pilihan jangan sampai memicu perpecahan, baik berbeda pilihan parpol maupun berbeda pilihan capres. Saya sering mengatakan, kalau kita berbeda partai, kita katakan lakum partiyukum walana partiyuna. Ya sudah, masing-masing partai saja. Kalau berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna. Pemirsa, Wakil Presiden juga mengingatkan bahwa kita telah sepakat tidak menggunakan politik identitas dalam Pesta Demokrasi 2024. Selain meminta BNPT mewaspadai pihak-pihak yang mendorong politik identitas, Wapres juga meminta elit politik tidak menggunakan politik identitas. Dan saya minta memang BNPT untuk terus mengambil langkah-langkah antisipasi, terutama dalam menghadapi pemilu, pilpres, jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas. Ya, kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam pemilu nanti 2024. Sementara salah satu agenda kerja Presiden Jokowi pekan ini adalah memantau penyaluran BLT BBM dan bantuan subsidi upah. Presiden memastikan hampir 100% BLT BBM telah diterima warga yang berhak. Bantuan subsidi upah dan juga BLT BBM. Dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalurkan 99,7%. Jadi hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum. Kemudian untuk bantuan subsidi upah sudah tersalurkan 72%. Sisanya ini terus akan kita kebut. Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga ini akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun di negara kita. Pemirsa, di tengah lonjakan kasus gagal ginjal akut yang tengah melanda Indonesia, Presiden Jokowi pekan ini memberi 4 pengarahan. Saat ini jumlah pasien gagal ginjal akut di Indonesia yang meninggal dunia menduduki peringkat tertinggi di dunia. Jangan menganggap ini masalah kecil, ini ada masalah besar. Dan saya hari Minggu sudah menyampaikan pada Menteri Kesehatan untuk sementara obat yang diduga, meskipun masih diduga, itu dihentikan terlebih dahulu, menunggu investigasi secara menyeluruh dari BPOM pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. Ini lakukan secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif. Yang kedua, BPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang betul-betul secara evidence base, betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut. Dan saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya. Dan yang ketiga, Kementerian Kesehatan betul melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal, dan baik dari sumber-sumber obatan maupun potensi penyebab lainnya. Kita ini harus pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan, laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul, sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal terutama pada anak. Dan juga yang keempat, siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini. Juga siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat.
Saya kira ini penting sekali. Sementara itu, usai menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina, Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah program bantuan dari Indonesia, seperti pembebasan bea masuk untuk membantu perekonomian Palestina. Yang pertama, kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong, dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina. Yang kedua, terkait kerjasama ekonomi. Saya gembira perdagangan kedua negara terus meningkat. Pada Januari sampai Juli tahun 2022 naik 21,28% dibanding tahun lalu. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia, dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina. Yang ketiga, saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Beberapa hari yang lalu telah ditandatangani MOU perjanjian hibah bantuan baru pemerintah Indonesia kepada Palestina. Selain itu juga Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC. Bantuan ke Palestina bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam President's Corner. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.